Waki Putri Filinda, nomor induk mahasiswa 2004 07044123. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Fadilatun Nikmah NIM 003, Syafara Alifia NIM 012, Syafrina Firdaus NIM 013, Muhammad Jildan NIM 016, Sohibatul Istifaiyah NIM 024, Dimas Syafaatul NIM 091, Sochifatin Umaini NIM 100, Wakib Trifininda NIM 123, Putri Rediana NIM 125, Muhammad Rizky Setiawan NIM 172, Muhammad Mirzan NIM 174, dan Firman Dwi Prastia NIM 178. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mujtahid. Mujtahid adalah orang yang berijtihad, sedangkan ijtihad sendiri memiliki arti usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, ijtihad sendiri berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtahadan yang merupakan derivasi dari kata jahada. Secara bahasa, maknanya adalah upaya atau kemampuan. Namun, sebagai suatu istilah, ijtihad memiliki beragam definisi dan penjelasan. Salah satunya adalah usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seseorang yang disebut mujtahid, dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggolongkan mujtahid dalam 4 tingkatan. Yang pertama yaitu mujtahid mutlak, maksudnya para ulama yang pertama kali mengusahakan terbentuknya hukum fikih Islam berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah mujtahid mazhab, orang-orang yang meneruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlak. Kemudian yang ketiga ada mujtahid fatwa, yaitu orang-orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasihatnya. Nah, yang terakhir adalah mukhalid ahli tarjih, yaitu orang-orang dengan ilmu pengetahuan yang ada padanya dapat membanding-bandingkan pendapat yang lebih kuat, serta memberi penjelasan atau komentar atas pendapat yang berbeda-beda yang telah dikemukakan oleh para mujtahid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Kemudian para ulama usul fikih membagi ijma menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama ijma syarih atau lafzi, yaitu kesepakatan para mujtahid pada satu waktu terhadap hukum suatu kejadian atau peristiwa dengan menyajikan pendapat masing-masing secara jelas yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atau memberi keputusan. Kemudian yang kedua yaitu ijma sukuti atau kesepakatan ulama melalui cara seorang atau lebih mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu kejadian yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atau memberi keputusan, dan mujtahid lainnya tidak menanggapi pendapat tersebut dalam hal penyesuaiannya dan perbedaannya. Qiyas adalah suatu penetapan hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Contoh qiyas yang pertama yaitu berdasarkan hadis Nabi, orang yang membunuh orang yang mewariskan hartanya itu gugur hak warisnya. Kemudian ilat hukumnya atau sebabnya bahwa pembunuhnya dimaksudkan untuk mempercepat hak warisnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 90 terdapat larangan keras minum khamar. Khamar minuman keras yang dibuat dari anggur. Materi ketiga adalah istidlal. Istidlal adalah menarik kesimpulan dari 2 hal yang berlainan.
Misalnya, menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah ada dalam masyarakat tidak bertentangan dengan agama Islam adalah harta bersama dan harta gonogini. Hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam akan tetapi tidak dihapuskan oleh syariat dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya terkait dengan metode mujtahid. Selanjutnya adalah masalih al-mursalah atau yang biasa juga disebut maslahat al-mursalah. Maslahat al-mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Sebagai contoh adalah dikemukakan pembenaran pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami tentang mujtahid. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.